Proyek perubahan pengembangan klaster ternak sapi perah dalam membangun sumber bibit nasional ditujukan untuk memenuhi ketersediaan bibit sapi perah secara nasional, kemudian untuk meningkatkan produktivitas dan produksi bibit secara nasional, kemudian juga untuk memudahkan dalam hal manajemen pemeliharaan yang berbasis teknologi dan mekanisasi yang menjadi leading sektor dari BPTU HPT Baturaden dalam rangka membangun klaster-klaster sumber bibit secara nasional. Kami siap mendukung. 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 Kami siap mendukung proyek perubahan pengembangan klaster ternak sapi perah sebagai solusi sumber bibit nasional. Klaster solusi sumber bibit, mantap. Pengembangan klaster sapi perah dalam membangun sumber bibit nasional ini mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional. Di dalam keputusan tersebut telah ditetapkan kawasan pengembangan sapi perah yang terdiri dari 7 provinsi, 17 kabupaten kota. Proyek perubahan ini dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama itu adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek diawali dari awal bulan Oktober sampai dengan awal bulan Desember, kemudian dilanjutkan jangka menengah dari Desember sampai bulan Juni, dan selanjutnya dari Juni sampai tahun 2023 adalah sebagai jangka panjang. Kami berkeyakinan bahwa proyek perubahan ini dapat dilaksanakan tepat waktu. Implementasi jangka pendek diawali dengan pembentukan tim efektif yang dilanjutkan dengan mempersiapkan prosedur langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dan informasi dari wilayah kawasan yang menjadi target, yaitu di 7 provinsi dan 17 kabupaten kota. Kemudian dari data-data yang diperoleh dan informasi tersebut dilakukan pemetaan wilayah atau profiling. Kemudian dilakukan analisa berdasarkan data informasi terhadap pemetaan wilayah yang didampingi oleh tim pakar, yaitu Bapak Dr. Hewan Ahmad Hadiadi dan Dr. Khalid Talib. Hasil analisa tersebut kemudian dipakai sebagai hasil untuk pemetaan wilayah dalam rangka penetapan surat keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Data-data tersebut sangat diperlukan dalam menentukan apakah klaster tersebut dapat diusulkan atau ditetapkan dalam surat keputusan dimaksud. Setelah itu dilakukan persiapan draft kerjasama yang menjadi pilot project dengan stakeholder. Dalam hal ini rencananya akan dilakukan di Kabupaten Sleman di KUD Sarana Makmur. Penentuan wilayah itu dilakukan atas kerjasama dengan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman. Berdasarkan data-data tersebut dan profiling wilayah yang dilakukan, maka dilakukan penandatanganan kerjasama dengan stakeholder yang menjadi pilot project. Ada 3 kegiatan jangka menengah yang kami tarik untuk dilaksanakan pada jangka pendek. Yang pertama adalah sosialisasi kerjasama ke stakeholder yang menjadi pilot project, kemudian finalisasi draft penetapan klaster pengembangan ternak sapi perah dalam bentuk surat keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan tentu akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan penetapan klaster pengembangan ternak sapi perah dalam bentuk surat keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yes! Klaster solusi sumber bibit. Dan saya sebagai tersangka musuhnya memiliki keyakinan bahwa saudara Sintok Sarsoid dapat melaksanakan program dengan baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selamat berkarya, saya yakin ini sangat bermanfaat untuk
organisasi Kementerian Pertanian khususnya Direktur Jenderal Pertanian. Terima kasih, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mendukung proyek perubahan klaster solusi sumber bibit. Kami siap mendukung proyek perubahan pengembangan klaster ternak sapi perah sebagai solusi sumber bibit nasional. Siap mendukung proyek perubahan pengembangan klaster ternak sapi perah sebagai solusi sumber bibit nasional.